warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisliana Salma dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Saya di sini akan menyampaikan beberapa materi mengenai arus listrik dan rangkaian listrik, khususnya untuk pembelajaran kelas 6 sekolah dasar. Untuk materi arus listrik dan rangkaian listrik ini berada pada buku tema 3, yaitu tokoh dan penemuan. Untuk memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya langsung saja kita menuju ke materi. Yang pertama, ini ada pada tema 3, yaitu tokoh dan penemuan. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Pada subtema 1, yaitu penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran yang pertama yaitu rangkaian listrik. Nah, di dalam rangkaian listrik ini ada beberapa materi, yaitu arus listrik, proses perjalanan listrik, arus listrik ketika sampai rumah, manfaat listrik, dan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu arus listrik. Nah, arus listrik ini ditemukan oleh seorang penemu yang bernama Michael Faraday yang berasal dari Inggris. Ia berhasil menemukan sebuah alat sederhana yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Nah, arus listrik ini bisa disebut dengan gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak melalui media perantara. Gelombang elektromagnetik ini terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi secara terus-menerus. Nah, proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Nah, arus listrik ini dihasilkan oleh sebuah generator raksasa pada pusat pembangkit listrik yang disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Nah, dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Nah, jadi itu tadi adalah arus listrik sekaligus proses perjalanan listrik yang bisa dapat sampai ke rumah-rumah dan tempat yang memerlukan arus listrik. Untuk materi yang selanjutnya adalah arus listrik ketika sampai rumah. Untuk apa sih arus listrik ketika sudah sampai rumah? Apa manfaatnya? Nah, arus listrik yang sudah sampai rumah kemudian diterima di rumah. Kemudian arus listrik tersebut disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap rumah sebagai dudukan lampu atau di dinding-dinding rumah sebagai saklar seperti ini, dan colokan listrik untuk tempat menghubungkan beragam perangkat elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Nah, rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Nah, sebelum masuk ke rangkaian seri dan rangkaian paralel, kita masuk ke manfaat listrik terlebih dahulu. Manfaat listrik dapat kita rasakan seperti saat malam hari kita menggunakan lampu sebagai penerang, kita menggunakan kipas angin ketika kita merasa panas, dan kita menggunakan kulkas sebagai alat pendingin bahan-bahan makanan. Nah, tadi beberapa contoh manfaat dari listrik. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan rangkaian seri dan paralel. Nah, apa sih rangkaian seri dan rangkaian paralel itu? Rangkaian seri dan rangkaian paralel itu merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menghubungkan dua atau lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Nah, bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel disusun berderet. Jadi perbedaannya adalah rangkaian seri disusun bersambung atau berjajar, dan rangkaian paralel disusun berderet. Selanjutnya kita masuk ke dalam komponen-komponen dalam senter. Sebelumnya kita coba menyalakan senter ini terlebih dahulu. Ini seperti yang kita lihat, nyala senter tersebut sangat terang, apalagi saat kita berada dalam kegelapan. Nah, fungsi senter tersebut tadi sudah dijelaskan sebagai alat penerangan. Untuk komponen-komponen dalam senter, ya, yang pertama itu ada baterai, yaitu sebagai penyuplai arus listrik. Yang kedua ada reflektor, yaitu untuk memfokuskan cahaya lampu senter. Yang ketiga ada logam penghantar, yaitu untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. Yang keempat ada saklar, yaitu untuk menghubungkan dan memutus arus listrik yang mengalir ke lampu. Nah, jadi seperti ini yang dinamakan saklar. Ini on, yaitu untuk menyalakan, dan off untuk mematikan. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke materi percobaan rangkaian lampu seri yang ada di dalam pembelajaran 3 subtema 1 di Ayo Mengamati. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, maka kita harus menggambar bagaimana rangkaian seri tersebut. Nah, bisa kita lihat rangkaiannya cukup sederhana, yaitu seperti ini. Ini adalah kabel, ini adalah baterainya, dan ini adalah dua lampu. Karena
Di rangkaian seri ini, lampu itu disusun secara sejajar. Nah, selanjutnya kita langsung melakukan percobaan. Berikut adalah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk melakukan percobaan rangkaian lampu seri. Yang pertama ada baterai dan ada tempat baterainya, sekaligus ada kabel yang menghubungkan. Kita langsung saja ini dimasukkan ke dalam tempatnya. Jangan lupa kutub positif dan negatif baterainya. Nah, selanjutnya ada dua lampu kecil, dan ada kabel tambahan. Nah, selanjutnya mari kita langsung saja menyusunnya. Langsung saja kita sambungkan antara dua lampu terlebih dahulu ya, dengan menggunakan kabel tambahan. Seperti ini. Lalu kita sambungkan dengan baterainya. Nah, adalah rangkaian lampu yang disusun seri. Selanjutnya kita masuk ke materi manfaat lampu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih manfaat lampu dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu yang pertama itu sebagai alat penerang di malam hari. Ini pasti karena di malam hari itu keadaannya gelap karena tidak ada matahari, sehingga kita menggunakan lampu sebagai alat penerang. Yang kedua, untuk menerangi jalan saat berkendara. Nah, ketika kita berkendara, pasti keadaannya gelap. Nah, kita bisa menggunakan lampu yang ada di sisi-sisi jalan untuk menerangi jalan kita, dan bisa juga digunakan di kendaraannya. Jadi, di kendaraan itu pasti ada lampu. Nah, lampu itu digunakan sebagai alat penerang ketika kita berkendara. Yang ketiga, sebagai penghangat pada alat penetas telur. Nah, ini untuk menjaga telur-telur tersebut agar tetap hangat seperti di dalam sayap induknya. Yang keempat yaitu memberikan kenyamanan saat belajar di malam hari. Nah, untuk belajar khususnya pada malam hari kita pasti membutuhkan cahaya yang cukup. Nah, kita menggunakan lampu untuk menerangi saat kita belajar, khususnya memberikan kenyamanan, karena pasti kalau dalam keadaan gelap kita juga tidak bisa belajar dengan nyaman. Yang kelima, sebagai pengatur lampu lalu lintas, yaitu biasanya ada di perempatan, pertigaan, untuk mengatur jalannya kendaraan, berhentinya kendaraan, dan hati-hati agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Nah, yang keenam sebagai alat penghias. Nah, sebagai alat penghias ini biasanya digunakan lampu tumbler atau lampu sorot atau lampu tembak, itu juga bisa. Itu biasa digunakan di restoran, itu ada lampu tumbler. Untuk penghias kamar itu juga ada lampu tumbler. Lampu tembak itu biasanya digunakan untuk dekorasi. Nah, itu bisa di pernikahan atau di acara-acara yang menggunakan dekorasi. Nah, untuk lampu sorot itu biasanya digunakan di pasar malam. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab berikutnya di subtema 2, yaitu penemuan dan manfaatnya. Di pembelajaran pertama yang ayo berdiskusi, kita masuk ke materi dampak positif dan negatif dari televisi. Televisi sendiri merupakan perangkat elektronik yang berbasis audiovisual. Nah, beberapa acara dari televisi yaitu ada berita, film, talk show, sinetron, dan acara hiburan. Nah, dari acara-acara tersebut ada dampak positif dan negatif dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan khususnya. Yaitu di dalam bidang pendidikan kita mendapatkan dampak positif yaitu sarana belajar tambahan. Nah, memang ada beberapa acara yang dikhususkan untuk pendidikan. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk menambah wawasan kita. Yang selanjutnya ada memunculkan kreativitas. Nah, ada beberapa acara televisi seperti talk show. Nah, itu kita bisa meningkatkan kreativitas, memunculkan kreativitas kita, bagaimana cara kita belajar menjadi MC dan lain-lain. Nah, selanjutnya mengetahui berita tentang pendidikan. Nah, ini sangat penting karena kita harus mengikuti bagaimana alur pendidikan di negara kita yang sering berubah-ubah. Nah, selanjutnya ada dampak negatif dari kita menonton acara televisi, yaitu di bidang pendidikan, yaitu kita menjadi malas belajar, nilai sekolah, dan bisa merusak moral. Karena apa? Kita selalu menonton TV terus-menerus. Nah, itu menyebabkan kita kecanduan dan kita jadi malas belajar. Yang kedua, nilai sekolah turun. Karena kita tidak belajar, maka nilai sekolah kita otomatis dapat turun. Apalagi jika kita menonton secara terus-menerus tidak belajar, itu nilai kita akan turun secara drastis. Yang ketiga, merusak moral. Nah, merusak moral ini karena ada beberapa acara televisi yang tidak bermutu, yang menampilkan beberapa perilaku-perilaku yang tidak seharusnya ditontonkan di acara televisi. Selanjutnya, dampak televisi di bidang ilmu pengetahuan. Nah, di bidang ilmu pengetahuan ini kita dapat mendapatkan manfaat, yaitu untuk menambah wawasan pengetahuanmu. Nah, karena di acara televisi tersebut ada bermacam-macam acara yang menampilkan satwa liar, tumbuhan, berbagai tempat di Nusantara atau di
luar Indonesia, ada kebudayaan nasional dan internasional, dan ada kesenian nasional dan internasional. Untuk dampak negatifnya yaitu kita dapat mendapatkan ide penipuan, yaitu dengan menjual barang ilegal yang tentunya merugikan. Ini sangat memprihatinkan jika kita tidak dapat mengolah informasi yang benar di acara televisi. Materi yang berikutnya yaitu rangkaian paralel. Rangkaian paralel merupakan rangkaian yang disusun secara berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Materi yang selanjutnya yaitu ada di pembelajaran 3, yaitu rangkaian listrik. Ini rangkaian listrik paralel. Nah, contoh rangkaian listrik paralel itu ada di lampu lalu lintas. Lalu kita akan mencoba membuat rangkaian paralel dari dua susun lampu. Untuk menyusun rangkaian paralel, kita membutuhkan baterai bersama tempatnya seperti tadi. Ada 2 lampu dan ada kabel tambahan yang tengahnya ini bagian luarnya itu dikelupas. Nah, kita langsung saja menyusunnya. Jadi ini lampu disusun seperti ini, disusun seperti gambar. Ini, selanjutnya ini. Seperti ini. Lalu kita sambungkan ke lampu yang kedua di bawahnya. Nah, jadi seperti ini ya. Ini. Lalu kita menggunakan satu lagi kabel, yaitu ini, seperti ini. Nah, ini diikatkan di tengahnya seperti tadi. Ini juga. Nah, seperti ini. Untuk materi selanjutnya yaitu pada pembelajaran 1, subtema 3, ayo jadi penemu, tentang ayo mengamati persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Apa sih perbedaannya? Nah, bisa kita lihat dari sini, ini ada rangkaian seri dan ini rangkaian paralel. Nah, ini menggunakan diagram Venn. Jadi yang di dalam sini, dalam lingkarnya ini merupakan persamaannya, yaitu sama-sama untuk menyalakan peralatan listrik. Nah, untuk perbedaannya sendiri di rangkaian seri ini, yang pertama, rangkaian seri itu lebih hemat kabel. Yang kedua yaitu hanya memiliki satu jalur rangkaian. Yang ketiga, rangkaian seri disusun sebaris. Selanjutnya pada rangkaian paralel, yaitu yang pertama di dalam rangkaian paralel itu lebih boros kabel. Yang kedua, lebih dari satu jalur. Yang ketiga, disusun secara berderet. Materi yang berikutnya yaitu pembelajaran 5, ayo berlatih mengenai manfaat radio. Nah, radio ini ditemukan oleh Guglielmo Marconi, yaitu yang lahir di Bologna, Italia pada tanggal 25 April tahun 1875. Selanjutnya yaitu apa sih dampak penemuan Marconi bagi warga dunia? Yaitu yang pertama, zaman dahulu kita sebagai manusia tidak bisa berkomunikasi jarak jauh, mengabarkan informasi, mendengarkan lagu lewat radio. Nah, untuk saat ini kita dapat merasakan manfaatnya, yaitu kita dapat berkomunikasi lewat radio, kita dapat mengabarkan informasi, kita dapat berkomunikasi dan mendengarkan lagu melalui radio. Tidak hanya lagu, radio juga menampilkan beberapa acara yaitu di bidang pendidikan, misalnya seperti ada dongeng anak dan lagu-lagu anak kecil dan yang lainnya. Nah, dampak yang lainnya yaitu dapat melatih kesabaran dan kebahagiaan. Karena apa? Ketika kita menunggu suatu acara yang kita nantikan di radio, itu dapat menambah kesabaran kita. Nah, untuk menambah kecerdasan karena kita mendapatkan wawasan dari radio tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup materi ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.